adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali di SBI. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh kembali ber-SBI. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kak Wanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Kak Wanti juga boleh terus ditolong Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Wanti mau tanya sedikit. Sabtu lalu Kak Noni bercerita tentang bangsa Israel yang diminta oleh Tuhan untuk merayakan Paskah. Lalu apa yang bangsa Israel perbuat adik-adik? Ya, bangsa Israel mau taat, mau merayakan Paskah seperti yang Tuhan atur, seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi bagaimana ya caranya bangsa Israel tahu bahwa Paskah yang harus dilakukan itu sesuai dengan aturan yang diberikan Tuhan? Ya, bangsa Israel bertanya melalui Bapak Musa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengungkapkan segala sesuatunya yang menjadi aturan dalam perayaan Paskah. Adik-adik, hari ini Kak Wanti akan bercerita tentang seorang anak yang juga mau bertanya kepada Tuhan. Adik-adik sudah tahu dong bagaimana caranya kita bertanya pada Tuhan? Ya, melalui doa. Itulah cara kita bertanya kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Seperti ini adik-adik, keluarga Pak Tono selalu pergi ke kampung halaman untuk berlibur setiap tahunnya. Mereka bersiap-siap untuk pulang kampung. Mereka berdoa terus untuk rencana mereka ini. Bukan hanya Pak Tono adik-adik, tetapi ada istrinya dan juga anaknya yang bernama Budi. Mereka selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini kami mau pulang kampung untuk menengok kakek dan nenek. Tapi tahun ini kan lagi pandemi, tidak bisa semua berjalan seperti tahun-tahun yang lalu. Kita bisa pergi ke rumah nenek dengan leluasa. Bagaimana ya Tuhan? Boleh tidak kami pergi ke sana? Lalu pada harinya Pak Tono sudah bersiap-siap untuk mengajak Budi dan juga istrinya. Lalu tiba-tiba ada peraturan adik-adik. Peraturan dari pemerintah bahwa tidak boleh pulang kampung. Wah, Budi sedih banget ya adik-adik ya. Karena tidak bisa menengok kakek dan neneknya di kampung halaman dan juga merayakan Natal bersama dengan kakek dan neneknya di kampung. Lalu Pak Tono menjelaskan bahwa ini peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Budi, kamu jangan sedih. Kita bisa mengunjungi kakek dan nenek dengan cara yang lain. Bagaimana caranya, Pak? Kan kakek dan nenek di kampung, kita di kota. Bagaimana kita bisa bertemu? Kalau tidak, kita yang
mengunjungi kakek dan nenek. Apa mungkin kakek dan nenek yang akan datang ke rumah kita? Ibu Tono tersenyum. Budi, kakek dan nenek pun tidak boleh datang ke rumah kita. Karena peraturan pemerintah harus menjaga social distancing. Yaitu kita tidak boleh saling mengunjungi satu sama lain dalam waktu dekat ini. Dengan alasan karena pandemi yang masih ada. Kalau kita tetap berkunjung kepada kakek dan nenek, mungkin itu akan membahayakan buat kakek dan nenek ataupun juga buat kita sendiri. Akhirnya Budi mengerti dan Budi mau taat atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka tidak jadi pulang kampung adik-adik. Lalu Pak Tono memberikan Budi handphone yang baru. Pak Tono bilang sama Budi, Budi, tahun ini kita akan mengunjungi kakek dan nenek dengan cara yang berbeda. Yakni dengan cara bersilaturahmi kepada kakek dan nenek melalui video call. Wah, Budi senang sekali adik-adik. Ternyata melalui video call pun Budi sudah dapat bertemu dengan kakek dan nenek. Budi senang karena tetap bisa melihat wajah kakek dan neneknya di kampung. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar. Kita juga mau taat atas peraturan yang sudah dibuat. Selain peraturan yang dibuat oleh Tuhan, ada peraturan-peraturan yang juga kita harus taati. Misalnya, peraturan di sekolah. Harus rajin buat PR, harus rajin belajar. Lalu, peraturan di rumah. Harus taat kepada papa dan mama. Peraturan dalam suatu negara, yakni kita harus taat untuk melakukan apa yang pemerintah kita sudah tetapkan. Seperti tadi keluarganya Pak Tono yang tidak jadi pulang kampung karena adanya pandemi. Seperti itu adik-adik cerita aplikasi hari ini. Kak Wanti berharap kita juga tetap terus menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang mau diatur. Yakni diatur Tuhan, diatur orang tua, diatur guru, dan diatur oleh pemerintah kita. Karena pemerintah kita adalah wakil Tuhan di negara kita. Oke adik-adik, sampai di sini cerita aplikasi kita. Tuhan Yesus memberkati.